Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Esa, yang saya hormati teman-teman mahasiswa Cyber Asia. Saya atas nama mahasiswa Winarni, kelas manajemen 607, bidang mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya akan menerangkan masalah tema haruskah UKM mengadakan media sosial sebagai satu-satunya strategi pemasaran biaya rendah dan jangkauan luas. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Studi kelayakan bisnis merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui layaknya suatu bisnis untuk dijalankan. Analisis studi kelayakan bisnis meliputi identifikasi masalah, perumusan, pengumpulan data-data. Mengenai haruskah UMKM mengadakan media sosial sebagai satu-satunya strategi pemasaran adalah media sosial menawarkan potensi UMKM untuk memasarkan produk dan jasa dengan biaya rendah. B. Rumusan masalah. 1. Sejauh mana UMKM sebaiknya mengandalkan media sosial sebagai satu-satunya strategi pemasaran untuk mencapai tujuan biaya rendah yang jangkauannya luas. 2. Apa saja keuntungan dan kerugian signifikan yang dihadapi UMKM. 3. Strategi pemasaran alternatif apa saja yang relevan bagi UMKM. C. Tujuan penelitian. 1. Menganalisis kompetensi media sosial dalam mencapai tujuan UMKM pemasaran. 2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko mungkin timbulnya jika UMKM hanya mengandalkan media sosial. 3. Mengeksplorasi dan mengidentifikasi alternatif strategi pemasaran. 4. Memberikan rekomendasi strategis pemasaran UMKM. 5. Mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko timbulnya UMKM mengandalkan media sosial. Bab 2. Mengenai pembahasan. 1. Pengertian media sosial sebagai strategi pemasaran UMKM. Media sosial telah menjadi platform pemasaran dan populer bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM karena biaya rendahnya dan jangkauan luasnya. Media sosial sebagai satu-satunya strategi pemasaran dalam kehidupan masyarakat. 2. Kompetensi media sosial sebagai strategi UMKM. Biaya rendah relatif. Membuat akun dan mengelola media sosial relatif murah dibandingkan dengan metode pemasaran. Strategi memiliki biaya operasional dan investasi yang relatif kecil. Dalam konteks pemasaran, menjalankan kampanye pemasaran dan media sosial yang relatif murah dan sering dianggap sebagai strategi pemasaran berbagai rendahnya, tidak memerlukan biaya produksi. Jangkauan luas. Kemampuan suatu strategi pemasaran untuk menjangkau banyaknya orang atau target yang luas secara global dengan biaya yang relatif kecil media sosialnya. 3. Keuntungan mengandalkan media sosial sebagai strategi penawaran utama. Keuntungan mengadakan media sosial sebagai strategi pemasaran utama. 1. Interaksi dan pelanggan. Media sosial memfasilitaskan langsungnya antara UMKM dan pelanggan, membangun hubungan yang kuat, loyalitas merek, memungkinkan umpan balik, peningkatan layanan, membangun hubungan yang kuat. Membangun brand adalah tingkat pengenalan atau pendasaran konsumen terhadap suatu merek dan produk yang tinggi, menunjukkan bahwa merek tersebut sudah dikenal luas oleh target. Meningkatkan UMKM melalui konten menghibur akan menarik perhatian. Mengguna media
media sosial. Analisis data adalah sosial media fitur. Itu mudah diakses untuk memantau kinerja dan memahami melacaknya kinerja kampanye pemasaran untuk hasil yang lebih baik. Contohnya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Fleksibel sangat penting bagi UMKM karena memungkinkan mereka untuk dengan cepat menyesuaikan konten. UMKM menyesuaikan konten satu meningkatkan prevalan dengan memantau tren media sosial UMKM. Responsif terhadap umpan balik. 3. Mengoptimalkan pengeluaran umpan balik UMKM, meningkatkan daya saing di dunia digital, membangun hubungan yang kuat. Kerugian dan risiko mengandalkan media sosial. Perubahan pada platform dan secara signifikan. Media sosial berubah dapat mempengaruhi konten UMKM dalam jangkauan mengabaikan. Persaingan yang tinggi. Media sosial dipenuhi dengan konten yang berbagai bisnis membuat UMKM harus bersaing dengan mendapatkan perhatian saling menonjol bagi UMKM. Ketergantungan pada platform UMKM media sosial untuk pemasaran dan penjauhan membuat rentan terhadap berbagai masalah yang mungkin terjadi pada risiko platform dan proses teknis dan pengelolaan sosial medianya. Keterbatasan jangkauan pasar tertentu. Tidak semua pasar aktif di semua. Sebagian target pada pasar UMKM mungkin tidak aktif di media sosial sehingga strategi pemasaran melalui media sosial saja tidak akan efektif. UMKM kehilangan potensi pelanggan, keterbatasan langsung tidak dapat membangun hubungan personal mendalam dengan pelanggannya. Kebutuhan kontennya konsisten dan berkualitas. Kerangka konten penuh dengan boarding. Alternatif strategi pemasaran biaya rendah untuk UMKM, pemasaran dari mulut ke mulut, optimal mesin pencarian lokal, pemasaran konten, email marketingnya, kemitraan kolaborasi, partisipasi acara komunitas di pasar lokal, publik, integrasi media sosial dan strategi. Kesimpulannya, media sosial merupakan alat pemasaran yang ampuh bagi UMKM, menawarkan biaya rendah dan jangkauan luas. Namun hanya media sosial sebagai satu-satunya strategi eksekutif sangat berisiko. Dengan saran, UMKM harus menggunakan media sosial berbagai bagian dari strategi pemasaran lebih luas. Websitenya, email, marketing, konten, pemasaran lokal, analisis data. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan saya mohon dikoreksi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.